Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini kembali kita akan sharing bersama di manajemen strategik terkait dengan key performance indicator dan balance scorecard. Kita nanti sekedar sharing saja dan kita diskusi apakah memang indikator-indikator ini dan mencoba untuk mengetahui. Terkadang memang ada beberapa organisasi atau pelayanan publik yang membuat Renstra itu dibuatkan, ya. Bukan dibuatkan tapi dengan dibantu oleh konsultan, begitu ya, dengan dibantu oleh konsultan, sehingga terkadang kita sebagai pihak manajemen untuk pembuatan Renstra itu tidak mengikuti dari prosesnya dari awal, gitu ya, sehingga tahu-tahu sudah ada, namun setelah sudah jadi, kemudian dipresentasikan, dan apakah itu bisa diterima untuk rencana kerja kita 5 tahun ke depan dan sebagainya. Untuk brainstorming Bapak Ibu, gitu ya. Kita tahu nih, di dalam membuat rencana strategi bisnis itu, tahap awal itu adalah apa? Tahap awal adalah kita harus tahu siapa sebenarnya organisasi kita. Nah, rencana strategi bisnis itu yang pertama adalah diawali dengan mendiagnosis organisasi. Dulu kita tahu lembaga pelayanan publik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat ya hanya sekedar untuk menjalankan kewajibannya saja, tanpa adanya pola bagaimana rencana kerja mereka 5 tahun ke depan. Termasuk dengan institusi pendidikan, gitu ya. Beberapa institusi pendidikan ya mendidik para mahasiswa begitu ya, agar lulus tanpa memiliki rencana-rencana apa, gitu ya. Nah, kemudian itu dulu gitu. Kemudian dengan adanya pola pola rencana strategik yang masuk, tidak hanya rencana strategik ini dulu lebih pada organisasi yang profit. Kemudian bagaimana menerapkan rencana strategik bisnis di dalam organisasi non profit ini, kemudian kita menjadi terhenyak, gitu ya, bahwa ternyata penting rencana strategi bisnis ini untuk lembaga-lembaga yang juga non for profit. Pada tahap awal dari rencana strategi bisnis itu selalu diawali dengan diagnosis organisasi. Aktivitas penyusunan rencana strategik itu yang diawali dengan diagnosis dari organisasi ini adalah sebagai upaya untuk mengenali kondisi dari lingkungan sebelum kita menetapkan strategi pada jangka pendek, jangka menengah, dan pasti program tahunannya seperti apa. Nah, itu kan diawali dengan diagnosis organisasi, gitu ya. Di sini ada tahapan awal. Tahapan awalnya adalah kita tahu ada misi. Setiap organisasi harus punya misi, kemudian visinya, kemudian nanti Bapak Ibu menganalisis bagaimana faktor lingkungan internalnya dan faktor lingkungan eksternalnya. Kemudian setelah itu pembuatannya menyusun dengan langkah-langkah SWOT-nya, gitu ya. Kemudian setelah itu baru dengan isu-isu pengembangannya. Untuk langkah yang awal kita di sini disebutkan adalah misi organisasi. Nah, misi organisasi ini Bapak Ibu mungkin kembali teringat pada saat kita ada di mata kuliah leadership nih Bapak Ibu ya. Di misi organisasi ini kita pernah skill lab, gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk menguji misi dari sebuah rumah sakit, gitu ya. Dan Bapak Ibu kemudian melakukan checklist, gitu ya. Checklist ini checklistnya persis sama seperti yang kita lakukan pada saat skill lab leadership kemarin. Dan dari checklist ini kita tahu apakah sebuah organisasi misinya itu perlu dilakukan revisi atau tidak, gitu. Nah, bagaimana pernyataan misi sebuah lembaga pelayanan publik atau rumah sakit, gitu ya, dapat berperan sebagai guideline, gitu ya, bagi manajer, bagi pengelola untuk menjaga agar lembaganya itu tidak mengembangkan strategi atau kegiatan yang melenceng dari tugas utamanya. Nah, kemudian akhirnya muncullah guideline seperti ini. Kemudian alur yang kedua adalah melalui visi organisasi. Nah, visi itu dapat memberikan orientasi karena merupakan gambaran mengenai masa depan yang diinginkan untuk tercapai. Dream come true, gitu ya. Dream come true-nya itu yang melalui visi organisasi. Nah, menyusun rencana strategi bisnis itu kita tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemahaman terhadap situasi yang dihadapi ya Bapak Ibu ya. Secara detail dan baik kita tidak mungkin. Karena proses ini bukan merupakan suatu proses yang induktif kan ya Bapak Ibu ya.
kemampuan dalam menetapkan visi organisasi itu sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari seorang leader dalam melihat gitu ya dan merasakan situasi yang dihadapi saat ini maupun bagaimana dia melakukan forecast meramal masa depan terkait dengan organisasi ini. Visi organisasi itu sangat dibutuhkan ketajaman dari seorang pemimpin di dalam menganalisa bagaimana dia menguasai informasi dan data saat akan menyusun rencana strategi bisnisnya. Sangat dibutuhkan sekali bagaimana intuisi dari seorang pemimpin sehingga dapat menetapkan visi itu menjadi sebuah visi yang realistis, bukan visi yang memang ini adalah dreams, tapi dreams yang come true begitu, sebuah impian yang nanti akan menjadi kenyataan gitu, sebuah impian yang akan menjadi kenyataan dengan proses-proses intuisi yang tajam dari seorang pemimpin ini di dalam dia menganalisa bagaimana strategi-strategi bisnis yang akan diterapkan saat ini, jangka menengah maupun jangka panjang seperti apa. Masa depannya itu sudah teramal gitu ya, sudah terbaca. Bagaimana organisasi kita yang bergerak di 5 tahun ke depan, bergerak terjadi di 10 tahun ke depan itu sudah bisa terbaca oleh pemimpin ini. Nah, selanjutnya alur yang ketiga. Tadi setelah misi, ini masih di dalam tahapan mendiagnosis organisasi gitu Pak Ibu. Alur yang pertama adalah tadi kita misinya dulu, kemudian adalah visinya. Kemudian yang ketiga, alur yang ketiga adalah analisis faktor lingkungan eksternalnya. Analisis faktor lingkungan eksternalnya. Analisis lingkungan dari lembaga pelayanan publik ini kita dapat melakukannya dengan mengamati Bapak Ibu tren yang terjadi pada faktor-faktor lingkungan di luar organisasi yang memang mempengaruhi dari kemampuan organisasi kita di dalam mencapai tujuan kita, gitu ya. Faktor-faktor lingkungan ini memang bisa diidentifikasi kalau Bapak Ibu di dalam analisa SWOT ya. Di analisa SWOT itu kan ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Kalau analisis eksternal itu lebih pada bagaimana Bapak Ibu itu mengidentifikasi peluang atau ancaman bagi organisasi kita. Jadi opportunities dan threat itulah analisis faktor lingkungan eksternalnya. Kemudian di dalam melakukan analisis lingkungan eksternal kita sebaiknya ada kerangka konsepnya atau model yang digunakan. Nah, manfaat menggunakan model gitu ya, manfaat menggunakan model pemikiran ini adalah supaya tidak satupun ada faktor yang terlewat di dalam kita melakukan analisis eksternal. Nah, ini ada contohnya. Ini di dalam bukunya Swain dan juga ada di Kaplan and Norton juga. Dia menyebutkan bahwa salah satu model di dalam melakukan analisis faktor lingkungan eksternal adalah model analisis eksternal dengan 5 kekuatan yang menimbulkan persaingan. Nah, ini tahapan alur yang keempat di dalam kita mendiagnosis organisasi. Ada analisis faktor internal. Yang kita tahu tadi kalau analisis faktor eksternal tadi adalah lebih kepada opportunities dan threat ya. Nah, sedangkan analisis faktor internal Bapak Ibu adalah melihat bagaimana dari kekuatan dan kelemahan dari organisasi kita. Alur yang kelima itu adalah bagaimana Bapak Ibu membuat analisa SWOT dan isu-isu pengembangannya. Nah, dari faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal tadi, Bapak Ibu kemudian bisa memetakan nih apa yang menjadi isu-isu isu-isu pengembangannya. Kita ketahui bahwa ini bisa untuk membuat keputusan yang lebih dalam gitu ya, keputusan yang lebih detail, kondisi di dalam dan di luar dari organisasi. Ya, karena tadi kan menganalisisnya mulai dari faktor eksternal dan faktor internal gitu. Tidak hanya menganalisis dari satu sisi internal kita saja. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apa yang perlu dilakukan di dalam model internal eksternal faktik adalah yang pertama adalah Bapak Ibu lakukan penilaian IFAS dulu. Ini untuk IFAS. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan EFAS. EFAS adalah External Strategy Factor Analysis Summary. Bapak Ibu, alhamdulillah nanti Bapak Ibu lanjut di jam 15.30 kan ini belum sempat istirahat nanti dengan kuliah selanjutnya sehingga saya rasa cukup ini ada waktu mudah-mudahan istirahat 10 menit cukup ya. Ya, kita akhiri semoga kuliah pada sharing kita pada sore hari ini siang sampai dengan sore hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menambah pemahaman Bapak Ibu terkait dengan manajemen strategik.